Ya, baik. Makasih Mbak Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati, yang saya hormati Pak Yusuf Bisono, sahabat kita dari IDIAS ya. Yang saya hormati Uni Rahmah, Prof. Rahmatina Walia Kasri. Selamat pagi Prof. Sehat selalu. Yang saya hormati Bu Dr. Indah Pilianti, juga selamat pagi Bu Dr. Rekan-rekan sekalian, para peserta acara webinar pada pagi hari ini. Sebenarnya ini saya menggantikan Pak Arifin ini, Uni. Tapi saya kira mudah-mudahan nanti bisa sekedar sharing ya terkait dengan bagaimana praktek ibadah kurban ini di Indonesia, terutama dari sisi best practice di Basnas. Nanti terkait dengan ekonomi kurban, saya kira akan diulas oleh Bu Dr. Indah sama Pak Yusuf ya. Mohon izin sharing materi. Ya, nanti moderator kalau waktunya sudah mau habis silakan diingatkan saja ya. Baik, ya di kesempatan pagi hari ini saya kira 30 menit tadi dikasih waktu ya. Nah, sebenarnya kelamaan sih, tapi mudah-mudahan nanti lebih cepat dari itu. Saya mengambil tema sesuai dengan tema webinar kita pada hari ini, yaitu After the Pandemic, menjaga kebermanfaatan ekonomi kurban. Tiga hal yang saya coba elaborasi. Yang pertama dari sisi fikih ya, bahwa kita kurban ini tidak terlepas dari ibadah yang disyariahkan kepada kita semua. Yang kedua adalah strategi dan inovasi pengelolaan kurban di Indonesia yang ini ternyata sebenarnya sudah didahului ya oleh teman-teman DP Duafa dan las-las itu, bagaimana kemudian berinovasi dalam mengelola DSKL, diantaranya adalah kurban ini. Yang ketiga, ada beberapa best practice dari Basnas yang coba saya sharing nanti. Ya, kalau kita lihat dari perspektif fikihnya bahwa kurban ini bahasa serapan sebetulnya. Jadi bukan korban ya, tapi kurban, koroba, yuqarribu kurbanan gitu kan. Jadi kurban ini dalam arti bahwa ibadah sesungguhnya ya yang disyariahkan kepada kita dengan dasar Al-Quran langsung ya, yang mana ini sebenarnya kalau bahasa fikihnya itu syar'uman qoblana. Jadi syariah yang ditentukan oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah itu kan kemudian di dalam pembahasan kita itu kemudian ditarik menjadi kurban. Kurban ini artinya mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan dengan kurban. Maka ini betul kalau dari sisi undang-undangnya kita bisa masukkan ke dalam DSKL atau dana sosial keagamaan lainnya, di mana kurban ini merupakan satu perintah ibadah tetapi memiliki makna sosial gitu. Jadi DSKL itu dana sosial keagamaan lainnya. Kalau kita lihat beberapa dalil ya, ini misalnya di dalam surah Al-Kautsar gitu kan, yang sering kita baca, ini favorit bacaannya mahasiswa jangan-jangan ya, karena pendek suratnya gitu kan. Di akhir itu maka berkurbanlah ya, wanhar, itu berkurbanlah. Nah, yang paling dahsyat sebetulnya ada sebuah hadis sahih dari Bukhari Muslim kalau tidak salah. Ya, dan juga ada beberapa yang lain. Pada intinya kalau kita baca hadis-hadis yang kita temui itu kurban ini agak keras perintahnya ya. Misalnya di dalam sebuah hadis yang dibawa ini, hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, Abu Hurairah, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah sekali-kali ia menghampiri tempat sholat kami. Nah, dari hadis ini kemudian para sahabat menanyakan, antaranya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu yang ditanya oleh para sahabat. Ibnu Abbas, kami ini tidak punya kambing, tidak punya dinar gitu ya, untuk membeli kambing. Bagaimana kami harus berkurban gitu. Maka Ibnu Abbas dalam sebuah riwayatnya itu, apa yang kamu miliki itu sembelihlah gitu ya. Bahkan
Kalau ada ayam ya ayam disembelih, kalau ada angsa disembelih gitu. Karena ini apa namanya merupakan perintah syariah yang cukup jelas dan sedikit memaksa gitu. Jadi sebenarnya kita semua ini diminta untuk berkurban gitu ya. Tetapi tentu idealnya berkurban sesuai dengan apa namanya yang idealnya itu adalah ya sapi dan kambing. Tetapi memang jika tidak bisa dari sisi perspektif fikih itu masih dibolehkan untuk kita berkorban di sisi lain ya, misalnya ayam ataupun angsa. Nah, oleh karena itu, saya rasa potensi tadi itu sebenarnya bagaimana kita menghitung potensi kemampuan individu dalam membeli seekor kambing dengan jumlah individu muslim itu. Maka ditemukanlah angka tadi yang seperti Uni sampaikan sampai 30 triliun lebih ya. Nah, itu sebenarnya potensi yang kita hitung dari sana. Meskipun potensi ini kita juga belum punya data realnya di lapangan berapa yang itu bisa terrealisasi, tapi itu adalah potensi yang bisa kita ungkapkan ya. Barangkali itu kalau kita jenis potensinya potensi moderat lah. Oke, saya beralih ke hal berikutnya. Ya, kurban sendiri memiliki 3 dimensi, ada dimensi spiritual, dimensi sosial, dan dimensi ekonomi. Jadi kalau 2 tadi saya sebutkan itu baru 2 ya, spiritual karena perintah agama, sosial karena ini memang si mudhohinya, orang yang kurban itu bahkan tidak boleh untuk mengambilnya ya pada awalnya, kemudian dibolehkan mengambilnya maksimal sepertiga itu. Kemudian dari sisi ekonomi tentu ini nanti pembahasan yang lebih luas, bagaimana nanti supply chain-nya, SDGs-nya, kemudian stunting ya nanti, dan kemudian juga poverty alleviation. Jadi 3 dimensi ini telah menjadi sebuah kesepakatan kita, ada dimensi spiritual, sosial, dan juga dimensi ekonomi. Nah, ya ini saya kira normatif ya, bahwa terkait dengan hikmah kurban ini kita banyak mendapatkan pahala yang saya kira pahala yang sangat besar sekali. Bahkan dalam sebuah riwayat itu dikatakan misalnya darah yang dialirkan ketika kita berkurban itu harus disaksikan langsung oleh mata kita, karena itu menjadi penebus dosa-dosa kita, penyuci kita selama setahun berikutnya dan setahun sebelumnya. Maka di Mesir itu, di budaya Mesir ya, itu kalau kurban itu darahnya itu enggak disembunyikan dalam tanah, tapi dibiarkan itu mengalir di depan rumahnya. Jadi kalau di Mesir jangan heran kalau pas musim kurban, mulai habis raya kurban sampai hari tasyrik, di apartemen depan itu udah merah semua, itu darah kurban. Jadi itu budaya mereka di sana gitu. Kalau di kita kan sepertinya langsung masuk ke tanah kan, dicangkul kemudian masuk ke tanah dan kemudian menjadi bersih. Kalau di sana tidak, itu sengaja dialirkan karena itu disaksikan langsung oleh si matanya. Ini sebenarnya kurban tradisional sebetulnya seperti itu. Jadi kita menyaksikan hal ini. Barangkali kalau nanti ada sistem kurban online itu bisa juga tuh difoto itu darah mengalirnya itu ya. Emang itu karena Aisyah sendiri ketika berkurban itu diperintah oleh Rasulullah, lihatlah hewan kurban dan lihatlah darah yang mengalir itu. Jadi ini sebenarnya kalau kita resapi, apa yang kita kurbankan itu adalah yaitu penyuci kita. Itulah yang membersihkan kita gitu ya, semacam itu. Jadi memang hikmah-hikmah lain juga banyak. Nah, ada beberapa penelitian yang saya kutip, ya nggak banyak sih, 1-2 saja. Ini misalnya dari Nasrullah 2021, bahwa terkait dengan dimensi ekonomi, ya tadi Sri Udama sudah menyebutkan beberapa hal terkait dengan ekonomi kurban, misalnya di SDGs ini poin 2, 3, dan 12 ya. Kemudian dari Nasrullah, yang hal yang sama juga, ada 3 ya terkait dengan potensi ekonomi. Pertama di sini menurut penulis ini, pengemasan produk kurban dalam bentuk makanan siap saji mendukung agenda pengurangan kelaparan. 2, pembiayaan kepada ternak mendukung pemilikan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, pemberdayaan peternak dalam upaya peningkatan kualitas dan kualitas produk mengurangi kesenjangan sosioekonomi. Ya, ini saya kira normatif yang bisa kita lihat keterkaitan antara ekonomi kurban dengan SDGs. Nah, ini saya juga mengutip dari penelitiannya Cipta di tahun 2020. Kira-kira apa hal yang
memiliki pengaruh terhadap willingness ya ataupun intention orang untuk melakukan ibadah kurban. Sebenarnya ada 4, satu lagi terkait dengan kedermawanan variabelnya, tapi dari paper itu ya saya baca yang kedermawanan ini tidak signifikan. Jadi menurut peneliti ini sebenarnya ini study case di Pangkal Pinang City, kota Pangkal Pinang gitu. Jadi saya kira bisa kita bawa ke luar dan mungkin sama juga kurang lebih ya. Ada 3 hal yang paling berpengaruh di dalam intention orang untuk berkurban. Meskipun kalau kita baca hadis yang tadi awal itu, ini sebenarnya gerakan massal ini. Semuanya harus berkurban gitu. Bahkan kalau tidak punya kemampuan untuk beli kambing, beli sapi, ya sudah, apa yang ada dikurbankan saja, ayam ataupun angsa ataupun yang ada gitu ya. Tapi saya kira ini kita melihat realita yang ada di Indonesia. Mungkin dalam bahasa paper ini saya kira di area kambing ya, domba dan kambing gitu atau sapi. Nah, ada 3 yang menurut peneliti ini berpengaruh di dalam mereka berkurban di setiap tahunnya. Yang pertama adalah tingkat religiositas, tingkat keagamaannya. Semakin kuat tingkat keagamaannya, maka si orang tersebut akan berkurban ya. Meskipun dalam sebuah hadis tadi sekali lagi saya sampaikan, kalau kita sudah Islam ya berkurban tiap tahun. Kalau mampunya sapi 1, kalau mampunya sapi 7 ya 1/7. Kalaupun kambing. Kalau nggak mampu lagi apalah bisa dikurbankan gitu ya. Kemudian status sosial ternyata ini berpengaruh juga. Semakin tinggi status sosial ya akan semakin berkurban gitu. Jadi tapi saya kira jangan sampai kita salah niat lah. Gara-gara status sosial kita malu tidak berkurban, akhirnya terpaksa berkurban gitu. Tapi ini penelitian ini memang sepertinya betul juga untuk menandakan status sosial kita di hadapan masyarakat. Meskipun ini secara niatnya tidak seperti ini sebetulnya. Tapi ini realita yang terjadi di lapangan. Yang ketiga adalah harapan untuk terhindar dari bahaya. Jadi orang itu kan berkurban karena harapannya itu agar di tahun ini semua selamat, semua sehat, semua diberikan ketenangan, kenyamanan, mereka berkurban. Satu lagi sebetulnya kedermawanan. Ini nggak berpengaruh, saya pun kurang tahu ya, karena dalam penelitian ini, sehingga saya menulis hanya 3 saja, tingkat religiositas, status sosial, dan niatnya untuk menghindari hal-hal yang ya minta diselamatkan, minta diberkahi, keberkahan gitulah ya. Baik. Kemudian apa yang memotivasi umat muslim untuk berkurban? Ya, di sebuah lembaga zakat. Sekarang ini kita lihat lembaga DSKL ya, katakanlah begitulah, lembaga yang melayani itu. Ada 3 menurut penelitian ini yang paling signifikan. Yang pertama adalah kualitas pelayanannya. Jadi semakin baik nilai pelayanannya, semakin orang mau untuk berkurban melaluinya gitu ya. Siapapun, bisa Basnas, Alfa ataupun lembaga-lembaga lain. Kemudian harga. Nah, harga ternyata berpengaruh juga gitu. Jadi harga ini meskipun sekarang ini kalau kurban sebenarnya yang ideal adalah kita lihat langsung hewan kurbannya. Karena Rasulullah itu begitu mengajarkannya kan. Lihat matanya, lihat kakinya, lihat badannya, semua dilihat gitu. Jangan kalau bisa semuanya sempurna. Nah, ketika sempurna maka harganya kan agak mahal gitu ya. Itu yang kalau kurban itu bagusnya hewan yang terbaik sebetulnya. Tapi kadang-kadang kan harga murah ya hewannya juga kurus gitu kan. Jadi sebenarnya harga ini tidak juga. Tapi untuk orang masuk ke sana membeli itu, ini kualitas pelayanannya, harga, dan yang ketiga adalah transparansi. Transparan, lapor ya informasi-informasi lengkap dan sebagainya. Nah, ini case-nya di LAS DT Peduli di daerah Sumatera Utara. Ya, berikutnya adalah kira-kira strategi dan inovasi pengolahan kurban di Indonesia, pengolahan hewan kurban di Indonesia ya. Nah, ini barangkali kita mulai dari sini. Stunting ya, terkait dengan stunting dan gizi. Ya, saya kira kita bisa lihat, saya ambil dari Kemenkes di tahun 2022 lalu. Ini stunting merupakan masalah gizi terbesar bagi anak usia dini ya. Kita tahu di Indonesia ini masih banyak stunting, terutama di daerah-daerah yang luar ya, terluar gitu ya.
Ya, kemudian selanjutnya ya ini juga menjadi catatan di PPS 2022, rata-rata konsumsi daging sapi atau kerbau di Indonesia 10 tahun terakhir, dan ini rata-ratanya di angka 0,0090 kg per kapita per minggu. Ya, ini nggak berlaku bagi yang ini nih, vegetarian. Kemudian ini indeks ketahanan dan kerentanan ya sebenarnya pangan gitu ya. Jadi saya ambil dari apa ini PPS juga kan, PPS juga. Kemudian ini kalau kita lihat di beberapa model, ini ada model dan jaringan rantai pasokan kurban dari papernya PEBS kalau nggak salah ya, Mas Wahyu dengan Mas Azizon. Nah ini kan kira-kira seperti ini model apa namanya jaringan rantai pasokan kurban, bisa dibaca ya dari mulai apa namanya sumber ya ataupun supply dan nanti konsumsinya juga. Kemudian berikutnya adalah menuju supply chain ideal ekonomi kurban Indonesia. Ya, kalau ini dari Uni Rahmat sendiri, kalau saya ambil tulisannya ini dengan Basnas di tahun 2019 lalu ya terkait dengan buku ekonomi kurban sifatnya tradisional, ya produsen sapi dan kambing lokal belum mampu memenuhi permintaan pasar. Nah, kita bagaimana geser ke 2.0. Nah, di sini lembaga filantropi baik lembaga zakat maupun lembaga-lembaga lainnya dapat berperan sebagai penghubung antara peternak dengan sahibul kurban. Dan lembaga filantropi pembina peternak sebagai bagian dari program pemberdayaannya juga ini berperan di sana. Kemudian dengan mempersingkat rantai pasokan seperti ini, seharusnya harga hewan kurban menjadi lebih murah bagi konsumen dan keuntungan peternak menjadi lebih besar. Dan pengelolaan limbah ternak untuk biogas dan pupuk juga bisa dimanfaatkan ya. Jadi apa teman itu limbah ternaknya itu saya pernah lihat di daerah Cibubur ya, masih Jakarta gitu. Di sana ada produksi susu segar gitu ya. Nah itu limbahnya ditumpuk di sebuah tempat itu nanti hilang bersih gitu. Ternyata itu diolah menjadi biogas. Itu bagus sekali di daerah Cibubur. Saya kira itu menjadi salah satu bisa jadi pilot project piloting ataupun best practice yang bisa kita terapkan terutama di area-area bagaimana peternak gitu ya. Ya, selanjutnya ini distribusi hewan kurban bagaimanapun harus sesuai dengan aman syar'i, artinya ya jangan sampai hewan yang dibeli itu cacat. Itu harus diperhatikan juga oleh lembaga-lembaga filantropi. Karena kalau cacat itu misalnya buta, kan nggak boleh ya hewannya, ataupun pincang itu nggak boleh. Jadi harga itu ditekan murah, tapi jangan sampai juga mengorbankan kesyariahannya. Nah, jadi harus sesuai dengan syariah, baik syariah ternaknya, syariah pemotongannya, nanti prosesnya juga, syariah pendistribusi julehannya ya, juru sembelihnya itu harus juga mengerti syariah, alat potongnya dan semuanya lah. Ini harus fix, jangan sampai ada yang tidak sesuai dengan syariah. Kemudian aman regulasi. Nah, pelaporan kurban kepada mudhahinya yang mengkorbankan, kemudian pelaksanaan seluruh kegiatannya jangan sampai ada yang apa namanya fiktif ya. Ini bahaya sekali kalau ada yang fiktif, misalnya hanya dilaporkan fotonya saja gitu ya ke mudhahinya, padahal hewan kurbannya tidak ada. Nah, ini kan fiktif, akhirnya ditemuan oleh pihak berwenang, ya jadinya merusak apa namanya, merusak makna kurban itu sendiri. Dan terakhir adalah tentu ini juga menjadi wilayah penerimaan manfaatnya harus jelas dan juga tidak boleh misalnya ya tadi disembunyikan kemudian ternyata diberikan kepada kelompok-kelompok apa yang merongrong NKRI. Jadi ini di Basnas kita menggunakan 3 aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI.
Ya, ini analisis SWOT dari pengolahan kurban yang kita teliti di tahun lalu ya. Saat kekuatan berarti saat ini strengthen ya. Kemudian kelemahan weakness, kemudian opportunity dan threat. Jadi kalau kita lihat dari sini beberapa hal yang sudah kita memiliki kekuatan, memiliki kelebihan ini, adanya peternak binaan yang memasok kurban berkualitas dan sesuai dengan syariah. Yang kedua, banyaknya penyelenggara kurban dari sisi lembaga zakat ya, lembaga zakat itu sendiri. Oleh karena itu biaya lebih efisien dan supply chain juga lebih cepat. Kemudian yang ketiga, banyaknya sentra kurban. Jadi ini juga hal yang boleh kita bilang sebagai kelebihan kekuatan kita di Indonesia untuk kurban yang pengelola kurban ya oleh lembaga filantropi. Tapi ada beberapa kelemahan yang kita lihat. Pertama, ketimpangan distribusi kurban yang yang kadang-kadang menumpuk suatu tempat saja. Ini juga perlu ada pemetaan distribusi kurban yang lebih fair gitu ya. Yang kedua, rantai pasok yang tidak efisien pada pedagang besar menimbulkan harga hewan kurban yang mahal. Jadi masih ada rantai pasok yang tidak efisien dari para pedagang besar. Kemudian tidak adanya kebijakan penetapan harga. Jadi harganya ini bersaing di lapangan saja gitu ya. Ya sudah, ya lembaga ini menetapkan harga sekian, kadang-kadang jauh sekali gitu harganya, sehingga orang bertanya-tanya, ini harganya beda padahal sama-sama kambingnya. Ini yang satunya kurus atau gemuk atau gimana? Nah, memang ini belum ada aturan seperti ini ya. Jadi ya seperti persaingan pasar bebas saja gitu biasanya kan di dalam sebuah tempat kemudian ada fire gitu kan, berdamping-dampingan. Nah, itu harganya lain-lain dan mencolok sekali perbedaannya. Kemudian teknologi budaya ternak juga masih tradisional yang kita lihat di lapangan ya. Mungkin belum kita temukan saja yang secara modern gitu seperti negara-negara lain, negara-negara maju gitu ya, dari sebuah lembaga filantropi, ternaknya modern gitu dan bisa suplainya banyak. Jadi masih ya seperti kelompok-kelompok ternak yang lebih ke tradisional. Kemudian peluangnya bagaimana ini bisa memulihkan perekonomian, permintaan hewan kurban yang tinggi, peningkatan sahibul kurban di kalangan milenial juga meningkat karena kesibukan, karena berbagai keterbatasan waktu, sehingga mereka tidak sempat untuk mengurus kurban langsung di kampung gitu ya, atau lahan yang terbatas kayak saya sendiri misalnya di apartemen di Jakarta tidak susah untuk melaksanakan kurban, akhirnya ya lebih memilih misalnya kita titipkan di lembaga filantropi gitu, untuk disembelihkan kurban kita dan nanti dikirimkan laporan dan seterusnya. Kontribusi infak hewan juga luar kurban atas pembelian hewan kurban juga ini ada ya. Kemudian pemenuhan defisit kebutuhan daging merah yang untuk stunting itu. Ya, ancamannya ada gempuran impor hewan kurban khususnya sapi. Kemudian tahun lalu 2022 kita temukan ada PMK, penyakit mulut dan kuku yang merebak pada hewan ternak dan berpengaruh ke harga dan distribusi kurban antar wilayah. Yang ketiga masih merebaknya COVID-19 di tahun lalu. Jadi sekarang saya kira sudah selesai COVID-nya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi smooth landing ya untuk bisa kembali kurban ini menjadi menjadi tingkatkan kualitasnya. Ya, saya kira ya ini juga ada model-model pengembangan kurban yang nanti masuk kornet gitu ya, ataupun yang kemasan. Nah, saya langsung ke sini saja terkait dengan kurban Basnas tahun 2023. Jadi memang Basnas juga ikut ya dalam meramaikan atau berkontribusi di dalam bagaimana mengelola kurban ini. Ya, dan tahun ini kita mengusung kurban berkah Basnas gitu, atau KBB bahasa kita. Nah, kita tahapan-tahapannya sebenarnya ini normal saja, seperti penunjukan panitia pelaksana kurban, kemudian pembelian hewan kurban dan diversifikasi harga, kemudian penyembelihan dan pengolahan hewan kurban,
ya baik yang langsung disembelih selesai dibagikan ke masyarakat ataupun dalam bentuk kornet ataupun kaleng ya ataupun pouch dan lain-lain. Kemudian pendistribusian kurban dan pelaporan pelaksanaan kurban kepada mudhahi kepada lembaganya atau dan kepada mudhahi. Jadi ini saya kira semua normal seperti itu. Nah, memang subjek pengumpulan kita adalah ke ASN dan non ASN, kemudian muzaki badan maupun perusahaan. Sedangkan objeknya yang kita himpun dari ya nanti ini DSKL. Jadi DSKL itu bagian yang dari di sana adalah fidyah dan kurban bagian masuk dari DSKL. Ya, ini strategi yang dilakukan oleh Basnas. Ada ini dari Pak Arifin kalau ini ya. Yang biasa beliau sampaikan ada rumusnya komunikasi ditambah saluran yang mumpuni ditambah dengan layanan, maka nanti akan ada pengumpulan yang optimal gitu kira-kira. Nah, kalau kita lihat jadi korban Basnas di tahun ke tahun ya, ini mulai meningkat. Tahun ini kita ditarget 8.000 setara domba kambing ya, yang kita targetkan di tahun 2023. Tahun lalu kita mendapatkan 5.957 setara domba kambing dan tahun ini kita targetkan 8.000. Ini hanya Basnas RI saja, belum kita menghitung di level nasional. Ya, saya kira tadi sama ya dengan yang pertama. Ini alat peraga yang barangkali Bapak Ibu bisa lihat sekarang di beberapa tempat ya, seperti di daerah Pondok Indah, kemudian di daerah Tugu Tani, ya ada billboard dan spanduk di lokasi strategis. Ya, ini kemarin juga hari Ahad kita kampanye kurban di Monas, ya kemudian beberapa event juga kemarin di tempat-tempat lain. Ya, ini selain kita juga menyasar via offline tadi, billboard dan kampanye-kampanye di mall-mall ataupun tempat strategis, kita juga menyasar pengumpulan secara digital ya melalui media sosial ataupun melalui media-media lain yang sifatnya digital. Kita juga mendorong untuk Basnas provinsi dan kota untuk mulai, karena ternyata ini baru populer di kita di Basnas pusat saja dulu ya. Di provinsi dan kota ini masih belum familiar sebetulnya. Jadi kita masih sifatnya mengedukasi Basnas provinsi dan kota juga ikut dalam melayani kurban ini ya. Karena ini bagian dari DSKL sebenarnya kan, kalau yang core-nya kan zakat. Nanti subnya itu ada dapat mengelola infak, sedekah maupun DSKL. Jadi kurban ini DSKL. Nah, di Basnas Kabupaten Kota kebanyakan masih belum siap untuk ikut dalam melayani kurban ini. Sebagian sudah siap gitu. Jadi ini kita juga melakukan semacam kampanye pada mereka juga ikut fundraising kurban ini. Ya, ini sebenarnya tadi sudah. Nah, kalau dari pantauan kami di penelitian di tahun 2022 lalu, ternyata jenis program pemberdayaan peternak ini antara program yang bagus ya di dalam mengentaskan orang miskin atau yang tadinya miskin menjadi tidak miskin lagi, bahkan sampai menjadi muzaki. Ya, ini antara program yang sukses lah menurut hitungan kami. Bahkan di level tahun lalu itu kaji dampak kita di angka 0,81 indikator kemiskinannya ini bisa kita hilang. Artinya kalau ada 10 orang itu 8 orangnya mentas jadi nggak miskin lagi. Katakanlah 10 orang miskin nih, kemudian diberikan program ternak dari Basnas gitu ya. Itu 8 orangnya bisa kita hitung tidak miskin lagi karena habis terus gitu, bisa kebeli terus. Jadi suplai yang ada itu langsung kebeli. Nah, sehingga itu kalau kita hitung menjadi income katakanlah kelompok 10 orang, kita berikan berapa puluh kambing gitu ya. Kemudian itu dijual, nah itu selama setahun
selama itu. Tapi yang paling cepat adalah sebenarnya bukan hanya kambing, ayam, lebih cepat ayam itu. Karena ayam itu kan luar biasa ini ya, panennya cepat kan, 3 bulan langsung panen, 4 bulan langsung panen. Jadi ini dampaknya luar biasa, 80% itu bisa, terutama mereka-mereka yang sebelumnya itu below poverty line ya. Kemudian kita hitung selama 6 bulan itu kita ukur, dan selama 6 bulan itu mereka bisa mentas dari angka poverty line itu. Meskipun kalau kita bandingkan dengan angka di poverty line di negara lain, kita masih tergolong kecil ya. Tapi paling tidak itu bisa kita jadikan sebagai program yang efektif, karena supply dari mereka itu selalu keserap habis, selalu kejual, jadi terjualnya bagus gitu ya. Saya kira itu mungkin ya, pas 30 menit sampai jam 10.00. Tadi saya lihat jam terus ini, saya cepat lewat. Ya, saya kira itu hal-hal yang bisa kita sharing. Nanti barangkali kalau ada yang diskusi, kita bisa elaborasi lagi, Uni ya. Dan ya, Mbak Adel, moderator, saya sengaja tidak mendetailkan hal-hal terkait ekonomi korban dan yang lain-lain.